Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang kodifikasi Utsman bin Affan, yang ada pengumpulan kedua Zaid bin Sabit. Nah, sebenarnya ini tidak kalah jauh dari pengumpulan pertama Zaid bin Sabit. Nah, di sini ada sejumlah riwayat tentang pengumpulan kedua Al-Quran yang dilakukan Zaid bin Sabit pada masa khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Secara garis besar, riwayat-riwayat ini terbagi menjadi dua kelompok. Ada riwayat versi mayoritas dan ada riwayat versi minoritas. Sebenarnya riwayat versi mayoritas ini riwayat yang paling tersebar dalam kalangan umat Islam. Nah, riwayat ini juga muncul berbagai literatur, baik dari hadis, tafsir Quran, sampai dengan karya-karya kesejarahannya. Dari sisi eksternal, tidak keabsahan riwayat paling berpengaruh ini tidak sebagai riwayat paling berpengaruh dalam kisah pengumpulan Zaid pertama di masa Abu Bakar. Nah, karena mata rantai periwayatan itu berakhir dengan Anas bin Malik yang wafat pada tahun 711 atau 712 Masehi. Jadi kita kembali secara langsung kepada saksi mata peristiwa tersebut. Versi minoritas ini tidak mendapat pengakuan secara luas, sekalipun dari segi mata rantai periwayatan menempati kedudukan yang sama dengan versi mayoritas. Riwayat versi mayoritas ini diberitakan Ibnu Said al-Zuhri dari Anas bin Malik yang mengatakan kepadanya, Hudzaifah bin al-Yaman menghadap Utsman. Ia tengah memimpin penduduk Syria dan Irak dalam satu ekspedisi militer ke Armenia dan Azerbaijan. Hudzaifah merasa cemas oleh pertengkaran mereka, yaitu penduduk Syria dan Irak, tentang bacaan Al-Quran. Maka berkatalah Hudzaifah kepada Utsman, wahai Amir al-Mu'minin, selamatkanlah umat ini sebelum mereka bertikai tentang kitab Allah, sebagaimana telah terjadi pada umat Yahudi dan Nasrani pada masa lalu. Nah, kemudian Utsman mengirim utusan kepada Fathah dengan pesan, kirimkanlah kepada kami suhuf yang ada di tanganmu, sehingga bisa diperbanyak serta disalin ke dalam mushaf-mushaf, dan setelah itu akan dikembalikan kepadamu. Lalu Fathah mengirimkan suhuf-suhufnya kepada Utsman, yang kemudian memanggil Zaid bin Sabit, Abdullah bin al-Zubair, Zaid bin al-As, dan Abdurrahman bin Haris ibnu Hisham, dan memerintahkan mereka untuk menyalin menjadi beberapa mushaf. Utsman berkata kepada tiga orang tersebut, pengumpulan Al-Quran di masa Utsman dilakukan oleh suatu komisi yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama merupakan ketua komisi pengumpulan adalah Zaid bin Sabit, seorang Ansor yang sewaktu mudanya aktif sebagai sekretaris Nabi dan mencatat wahyu-wahyu Al-Quran. Anggota komisi lainnya adalah Abdullah bin al-Zubair, wafat pada tahun 692 Masehi, yang juga berasal dari keluarga terpandang Makkah lewat ibunya Asma. Dia adalah cucu Abu Bakar dan keponakan Aisyah, bahkan anak tiri Khalifah Umar. Dia tidak hanya terlibat dalam berbagai pertempuran seperti Sergadu, tetapi juga terkenal sebagai seorang yang sangat religius. Sementara Sa'id bin al-As wafat pada tahun 678 atau 679, lahir beberapa saat setelah hijrah dari keluarga Umayyah. Setelah pemecatan Walid bin Uqbah pada 29 Hijriah, dikabarkan ia menggantikan posisinya sebagai gubernur Kufah hingga menjelang akhir tahun 34 Hijriah. Anggota komisi terakhir adalah Abdurrahman bin Haris, wafat pada tahun 633, berasal dari keluarga Mahzum yang terkenal
dikemukakan di Mekah. Ia tampaknya tidak memiliki prestasi atau kedudukan politik yang perlu dicatat. Percakapan Zaid untuk memimpin tugas yang diperintahkan Utsman memang selaras dengan kesibukan terdahulunya. Ia terlihat sebagai orang yang cocok di posisinya dan merupakan satu-satu pribadi yang keberadaannya dalam komisi Utsman disepakati seluruh wilayah. Hanya sejumlah kecil muslim yang menyatakan kehilangan kepada Ibnu Mas'ud sudah menempati posisi Zaid. Ibnu Mas'ud seperti terlihat telah lama menjadi muslim, bahkan ketika Zaid belum munafik dan pengetahuannya tentang Al-Quran memang sangat meyakinkan. Tetapi pertimbangan politik ini tampaknya telah mewarnai pemilihan Zaid. Kemudian ada penyebaran yang menunjukkan bahwa setelah selesai melakukan kodifikasi Al-Quran, sejumlah salinan mushaf Utsmani ini dikirim ke berbagai kota metropolitan Islam. Riwayat-riwayat tentang jumlah mushaf yang berhasil diselesaikan penulisannya dan ke kota-kota mana saja ia dikirim sangat beragam. Menurut pandangan yang diterima secara luas, satu mushaf Al-Quran disimpan di Makkah dan 3 salinannya ini dikirim ke Kufah, Basrah, dan Damaskus. Pendapat populer lainnya yang dipegang penulis Ibn menyebut 5 eksemplar dan menambahkan kota Mekah ke jajaran 4 kota di atas. Sementara Al-Zarqani mengemukakan bahwa mushaf yang digambarkan itu ada 6 eksemplar. 5 diantaranya dikirim ke 5 kota yang baru disebutkan dan sisanya itu 1 eksemplar disimpan oleh Utsman. Mushaf di tangan Utsman inilah yang kemudian dikenal sebagai Al-Iman, mushaf induk. Sedangkan Ibnu Abi Dawud menuturkan pandangan Abu Hatim Al-Sistani bahwa mushaf yang berhasil diselesaikan penulisannya berjumlah 7 eksemplar serta menambahkan kota Yaman dan Bahrain ke dalam jajaran 5 penerima salinan muslim. Setelah penyebaran mushaf Utsmani berbagai mushaf atau fragmen Al-Quran lainnya seperti disebutkan dalam riwayat Fatimah dan Anas dimusnahkan atas perintah khalifah. Menurut Sawi, seluruh riwayat tentang permusnahan mushaf atau fragmen Al-Quran non-Utsmani ini hanya menyebutkan kejadian di kota-kota yang disebutkan di atas, bahkan terbatas pada daerah Irak dan Syria. Para pengusaha kota-kota tersebut tentunya memiliki kekuasaan untuk menjalankan amanat khalifah sejauh menyangkut kepemilikan umum. Tetapi tidak demikian halnya dengan mushaf atau fragmen yang menjadi milik pribadi. Ketika membahas mushaf Ibnu Mas'ud dan Abu Musa dalam berlima tadi, telah dikemukakan bahwa kedua sahabat Nabi ini termasuk orang yang menolak menyerahkan mushafnya untuk dimusnahkan. Varian mushaf Utsmani. Mushaf yang diedarkan Utsman ke beberapa kota metropolitan memiliki sejumlah variasi yang keberadaannya dikaitkan dengan kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja oleh para penyalinan Al-Quran. Riwayat tersebut memiliki kelemahan yang menegasikan eksistensinya, tetapi kenyataannya adalah bahwa varian teks Al-Quran kota-kota besar Islam yang darinya riwayat-riwayat varian qiraah bersumber telah memungkinkan untuk membuat kesimpulan yang aman tentang mushaf awal yang diedarkan Utsman. Setiap teks Al-Quran lokal secara jelas telah dipelihara dengan penuh kesetiaan kepada Utsman kepada mushaf awal. Teks tertulis tidak hanya diriwayatkan secara ortografis, tetapi juga didukung dengan riwayat-riwayat lisan. Nah, varian-varian mushaf Utsman ini sampai ke tangan kita melalui karya Abu Ubaid Qadi Al-Quran dan karya Abu Amr Al-Dani wafat pada tahun 1062.
Al-Mughni fi Ma'rifat Marsumi Mahsosib Al-Ansar Karistik Mushaf Qur'ani. Terdapat sejumlah pandangan yang mengatakan bahwa susunan surat dalam mushaf Qur'ani ini bersifat ijtihad. Al-Suyuti mengambil pendapat bahwa Islam mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran ke dalam satu mushaf menurut tersuratnya. Sementara di tempat lain dia mengemukakan satu riwayat yang menyatakan bahwa Utsman memerintahkan komisinya untuk menempatkan surat-surat panjang secara berurutan. Lebih jelas lagi adalah pernyataan Al-Yaqubi. Utsman mewajibkan Al-Quran menyusun dan mengumpulkan surat-surat panjang dengan surat-surat panjang dengan surat-surat panjang dan surat-surat pendek dengan surat-surat pendek. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab 7 menerangkan tentang otentisitas dan integritas mushaf Utsmani. Hadis dan integritas mushaf Utsmani. Nah, secara doktrinal dipandang telah mencakup keseluruhan wahyu ilahi yang diterima Nabi Muhammad SAW yang semestinya dimasukkan ke dalam komunikasi tersebut. Tetapi sejumlah riwayat yang sampai ke tangan kita dewasa ini justru memberitakan eksistensi sejumlah wahyu lainnya yang tidak terletak secara tertulis di dalamnya. Secara garis besar terdapat 3 kategori utama dalam berbagai bahasa tentang wahyu Islam. Yang pertama ada wahyu yang terhapus baik unsur maupun bacaannya di dalam mushaf. Yang kedua, wahyu yang hanya terhapus hukumnya sementara teks atau bacaannya masih terdapat di dalam mushaf atau yang bisa disebut dengan nas al-hukum dunia al-tilawah. Dan yang ketiga ada wahyu yang terhapus teks atau bacaannya tetapi hukumnya masih berlaku yang disebut dengan nas al-tilawah dunia al-hukum. Nah, dari kategori di atas hanya kategori pertama dan terakhir yang relevan serta berkaitan secara langsung dengan masalah otentisitas dan integritas mushaf yang ada di tangan kita dewasa ini, yakni mushaf Utsmani, karena keduanya sama-sama menyiratkan tidak direkamnya sejumlah wahyu secara tertulis ke dalam mushaf tersebut. Skeptisisme sekte Islam terhadap mushaf Utsmani. Nah, dunia Islam sendiri muncul keraguan di kalangan sekte-sekte tertentu terhadap integritas mushaf Utsmani. Skeptisisme semacam ini pada faktanya tidak dipijakkan pada kritik historis atau kajian ilmiah yang mendalam tentangnya, tetapi lebih bertumpu pada prasangka dogmatis atau etis. Jadi sekelompok mutazilah yang saling